Halo guys, pada hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang momen gaya atau torsi. Apa sih momen gaya atau torsi itu? Nah, jadi momen gaya atau torsi itu adalah kecenderungan gaya yang menyebabkan benda bergerak berotasi atau merubah gerak rotasinya. Penjelasannya seperti ini. Misalkan ada sebuah batang dengan sebuah poros, kemudian pada batang ini kita dorong. Nah, dengan mendorong batang ini artinya kita memberikan gaya ya. Oke, maka batang ini akan bergerak berotasi atau berputar. Nah, itulah yang disebut dengan torsi. Oke, sekarang kita sudah tahu apa itu definisi torsi. Lalu apa sih rumus dari torsi itu? Misalkan gaya yang kita berikan adalah F. Sementara jarak gaya dari porosnya adalah R. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah F dan R ini harus saling tegak lurus ya. Nah, apabila F dan R itu sudah tegak lurus, maka torsi itu dirumuskan dengan F dikalikan dengan R, di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, R itu adalah lengan gaya, satuannya meter, dan T itu adalah torsi, satuannya Newton meter. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa F dan R itu harus saling tegak lurus. Terus bagaimana kalau F dan R itu tidak tegak lurus? Oke, misalkan seperti ini ya, ada sebuah batang dengan poros, kemudian ditarik ya. Dengan menarik batang ini, sama, kita juga memberikan gaya kepada batang. Batang ini akan bergerak berotasi. Nah, artinya ada torsinya. Terus, apa rumus torsinya? Apakah sama dengan batang yang pertama tadi? Oke, mari kita coba analisis. Nah, gaya yang kita berikan, kita lambangkan dengan F. Kemudian jaraknya dari poros adalah R. Nah, kita lihat F dan R itu tidak tegak lurus ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita tidak bisa pakai rumus yang pertama tadi. Kita tidak bisa langsung kalikan F dan R. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita bikin komponennya. Bisa komponen F-nya atau komponen R-nya. Di sini saya contohkan komponen F-nya. Nah, misalkan F ini membentuk sudut theta terhadap batangnya. Oke. Nah, berarti dia akan punya komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Yang perlu kalian ingat adalah komponen vektor apabila dia mengapit sudut, maka dia cos. Oke, di sini kalian perhatikan di sumbu X dia mengapit sudut theta. Jadi besarnya adalah F cos theta. Sementara di sumbu Y dia tidak mengapit sudut theta. Jadi besarnya adalah F sin theta. Gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan. Yang tegak lurus terhadap R itu adalah yang F sin theta, bukan F cos theta. Jadi, yang dipakai untuk menghitung torsi itu adalah F sin theta, sehingga rumus torsinya menjadi T sama dengan F sin theta dikali R, karena F sin theta yang tegak lurus dengan R. Nah, di sini F adalah gaya, satuannya Newton, theta itu sudut, satuannya derajat, R itu lengan gaya, satuannya meter, dan T itu adalah torsi, yang satuannya Newton meter. Nah, torsi itu merupakan besaran vektor, sama seperti gaya. Nah, pas kita membahas gaya pada kelas 10, pada bab hukum Newton, kita kan memperhatikan ya arahnya, gaya ke kanan itu positif, gaya ke kiri itu negatif. Nah, di torsi juga kita harus memperhatikan arahnya, tapi bukan arah ke kanan atau ke kiri, melainkan arah perputarannya. Nah, contohnya di sini ada dua batang, ada batang A dan batang B. Nah, kalau kita perhatikan batang A, posisi poros dan gaya seperti itu, maka akan menghasilkan perputaran seperti itu. Nah, kalau kita lihat arah putaran jam, arah putaran batang A itu sama ya dengan arah putaran jarum jam. Nah, itu yang disebut sebagai gerakan searah jarum jam. Nah, apabila batang berputar itu searah jarum jam, nah kita kesepakatan nilai torsinya adalah positif. Nah, sebaliknya batang B, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam, yang kita beri nilai negatif. Nah, jika kalian membaca buku atau misalkan melihat video atau mungkin
gurunya menjelaskan beda dengan saya, misalkan searah jarum jam itu negatif, berlawanan jarum jam itu positif, itu tidak masalah ya. Nah, itu akan sama saja karena plus minus di sini cuma menunjukkan arah saja. Nanti besar yang kalian hitung pasti nilainya akan sama. Nah, jika kalian masih bingung untuk menentukan arah rotasi ini, kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi kita tinggal gambar saja anak panah dari gaya ke arah porosnya. Ingat, ke arah porosnya. Contohnya pada batang A, kita gambar anak panah dari gaya ke porosnya. Nah, kita akan lihat dia itu berputar atau arahnya itu searah jarum jam. Sementara pada batang B, kita gambar dari gaya ke porosnya, dia akan berputar searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti itu ya. Nah, torsi sama dengan 0. Selain torsi itu bernilai positif ataupun negatif, ada juga torsi yang bernilai 0. Nah, torsi yang bernilai 0 itu artinya gaya yang diberikan itu tidak dapat menghasilkan gerakan rotasi pada benda tersebut, maka nilai torsinya 0. Contohnya misalkan ada batang dengan poros, kemudian diberi gaya tepat di porosnya, ya, baik yang menuju ke porosnya maupun yang menjauhi porosnya, maka dia nilai torsinya 0. Contohnya, ada orang mau membuka pintu, tapi dia dorongnya pas di engselnya. Pasti pintu itu tidak akan terbuka karena nilai torsi yang dia berikan adalah 0. Keadaan yang kedua adalah apabila gaya yang diberikan itu sejajar terhadap porosnya. Oke, baik yang menuju ke poros maupun yang menjauhi poros. Oke, misalkan ada pintu yang cara membukanya itu didorong atau ditarik. Kalau kalian coba geser ke kanan atau ke kiri, pasti pintu itu tidak akan terbuka. Karena dengan menggeser ke kanan ke kiri, kalian tidak memberikan torsi kepada pintu tersebut. Seperti itu. Nah, itu saja konsep-konsep dasar tentang momen gaya atau torsi. Gampang dan mudah dipahami ya. Oke, untuk lebih paham lagi, saya sudah siapkan satu contoh soal. Nah, berikut contoh soalnya. Sebuah batang homogen bermasa 2 kg dikenai gaya seperti pada gambar. Oke, gambarnya seperti itu. Tentukan besar momen gaya atau torsi pada batang dan arah putarannya jika poros berada pada titik B. Nah, dari soal ini ada beberapa poin yang perlu kita highlight. Pertama adalah batang ini bermasa 2 kg. Nah, kalau di soal itu disebutkan batangnya bermasa, berarti kita harus menambahkan satu gaya lagi pada batang tersebut, yaitu gaya berat. Nah, dan apabila batangnya homogen, letak dari gaya berat itu berada di tengah-tengah batang tersebut. Nah, jadi kalau pada soal ini, titik tengahnya itu titik C, berarti gaya berat berada di titik C. Gaya berat itu lambangnya W, di sini besarnya adalah 20 Newton. Nah, jadi kalian harus ingat lagi ya, W itu adalah M dikali G. M itu massa, G itu gravitasi, massanya 2, dan G itu 10, maka hasilnya adalah 20 Newton. Oke, selanjutnya tentukan besar momen gaya atau torsi. Nah, di sini pertanyaannya adalah momen gaya dan torsi, dan juga arah perputarannya. Jadi bukan hanya besarnya gaya atau torsi, tapi juga arah putarannya. Nah, jika poros pada titik B, nah ini penting, titik B. Jadi titik B itu sebagai porosnya. Nah, di sini saya tandai titik B agar kita ingat bahwa titik B itu adalah porosnya. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai menghitung besarnya torsi pada batang ini dengan poros di titik B. Oke, sigma torsi B. Sigma itu artinya jumlah atau resultan. Torsi B artinya torsi yang berporos pada titik B. Nah, karena di sini ada banyak gaya, jadi kita tinjau gaya satu persatu ya. Oke, misalkan kita tinjau gaya F1. Nah, di situ F1 kalau kita lihat, dia arah putarannya akan seperti ini, atau searah jarum jam. Oke, jadi nilai torsi satunya adalah positif. Ingat ya, tadi aturannya searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Kemudian F2, nah F2 itu kan tepat di poros. Jadi torsi oleh F2 itu nilainya 0. Nah, di sini jadi saya tidak perlu tuliskan torsi 2. Kemudian F3
kalau kita perhatikan arah putarannya akan seperti ini, atau berlawanan jarum jam, sehingga torsi 3 itu negatif. Sama dengan F4, dia juga putarannya berlawanan jarum jam, nilainya menjadi negatif. Nah, F5, kalau kita lihat di situ, F5 itu arahnya sejajar dengan poros, sehingga torsi oleh F5 juga 0, maka kita tidak perlu tuliskan. Oke, terakhir jangan lupa ada gaya berat. Gaya berat itu kalau kita perhatikan, dia arah putarannya akan searah jarum jam, sehingga nilai torsi dari gaya berat adalah positif. Nah, kita sudah dapat nilai plus minusnya, kita tinggal tulis rumusnya. Nah, jangan lupa ya, rumus torsi itu F kali R kalau F dan R sudah tegak lurus, atau F sin theta kali R kalau ada sudutnya. Oke, kita tulis saja langsung. Nah, sigma torsi B sama dengan torsi 1 karena dia sudah tegak lurus, berarti langsung F1 kali R1. Sedangkan kalau F3 itu membentuk sudut 30 derajat, sehingga torsi 3 rumusnya F3 sin 30 derajat dikali R3. Torsi 4, maka F4 kali R4. Nah, torsi gaya berat berarti W dikali RW. Kita masukkan nilainya. F1 itu 10. Nah, R1 itu artinya jarak F1 ke porosnya. Karena F1 berada di titik A, berarti dari titik A ke titik B. Yang jaraknya itu 1 meter. Nah, F3 itu 30 Newton. Ya, sin 30 kalian harus hafal, nilainya itu 0,5 atau setengah. Dan R3, karena F3 itu berada di titik C, jadi R3 itu adalah jarak dari titik C ke titik B, yang jaraknya sama dengan AB atau 1 meter. Nah, F4 itu 20 Newton, R4 itu berarti jarak titik D ke titik B, berarti 2 meter. Kemudian gaya berat 20 Newton, jaraknya 1 meter. Kita tinggal operasikan. 10 kali 1 itu 10, 30 kali setengah kali 1 itu 15, 20 dikali 2 itu 40, ditambah 20 kali 1 itu 20. Nah, sehingga didapat torsi B itu minus 25 Nm. Nah, karena pertanyaannya itu adalah besar momen gaya, kalian jawab saja 25 Nm itu besarnya. Nah, kalau ditanyakan arahnya juga, kalian lihat plus minusnya. Di sini kita dapatin nilainya itu minus. Nah, seperti kesepakatan kita tadi, minus itu artinya berlawanan jarum jam. Artinya batang ini ketika diberi gaya seperti pada gambar, maka batang akan berputar berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Nah, mudah bukan? Oke, demikian ya pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam belajar tentang momen gaya atau torsi.